Pria itu menemukan seekor burung kecil di rumput. Namun saat diangkat, burung kecil ini terlihat seperti manusia. Karena penasaran, pria ini membawa pulang burung tersebut. Sebelum memasuki rumah, dia mengangkat kepalanya ke langit dan bertanya, "Anak siapa ini? Jika tidak ada yang menerimanya, saya akan mengirimkannya ke rumah." Sang istri juga sangat bingung ketika melihatnya. Apakah ini orang atau burung? Setelah beberapa saat mengamati, mereka sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah manusia burung legendaris. Jadi mereka mencelupkan tangan mereka ke dalam susu dan memberinya makan. Melihat manusia burung yang gitu lucu, pasangan itu memutuskan untuk mengadopsi dia dan memanggilnya Xiao Mei. Pada malam hari istri memeluknya untuk tidur. Terkadang James bangun untuk memeriksanya. Keesokan harinya sang istri melepas pakaian boneka itu dan memakaikannya pada Xiao Mei. Lalu mengeluarkan kaos kakinya untuk membuat jubah dan mengenakan sayap Xiao Mei. Sekarang dia seperti anak normal. James di sebelahnya membuat troli anak. Lalu keduanya mengajak Xiao Mei jalan-jalan. Mungil dan kelucuannya dengan cepat menarik perhatian para suster. Beberapa orang sangat menyukai Xiao Mei sehingga ingin memeluknya. Untungnya sang istri mendorong trolinya agar rahasia yang mereka simpan tidak terungkap. Di bawah asuhan mereka berdua, Xiao Mei tumbuh dewasa. Bahkan keranjang kecil tidak cukup untuk dia duduki. Sang ibu menatapnya dengan penuh kasih, tetapi begitu sang ibu berbalik, Xiao Mei langsung menghilang. Sang ibu melihat dari dekat dan menemukan bahwa gadis kecil itu telah berlari ke tanah. Mencoba menggunakan sayapnya untuk terbang. Sang ibu sangat gembira, panggil James. Mereka duduk di halaman bersama untuk melihat Xiao Mei belajar terbang. Xiao Mei juga secara bertahap menemukan teman-teman. Hari ini Xiao Mei tertarik dengan sekawanan burung di luar pintu. Gadis kecil itu secara alami melebarkan sayapnya juga. Tetapi saat melihat ayahnya di tempat tidur, dia segera melepaskan pikiran ini. Dan terbang langsung ke antara keduanya dan tidur. Hari ini Xiao Mei sedang bermain dengan ayam-ayam, lalu tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Sang ibu juga menyadari bahwa Xiao Mei telah mencapai usia untuk berbicara. Jadi dia mengajarinya untuk berbicara. Tapi tidak peduli bagaimana dia mengajar, Xiao Mei hanya bisa mengeluarkan suara binatang. Saat anak ini beranjak dewasa, masalah makannya membuat sang ibu pusing. Xiao Mei sekarang hanya suka makan serangga kecil. Ada seekor laba-laba di tanah hari ini, dia langsung mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rupanya Xiao Mei lebih suka makan serangga daripada hal biasa. Hal ini membuat sang ibu merasa sangat jijik. Tetapi dia masih menangkap sepiring besar cacing tanah. Dia ingin mengajari Xiao Mei cara menggunakan garpu untuk makan. Tetapi melihat sayapnya yang tidak bertangan, dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat Xiao Mei terus-menerus melihat dunia luar, sang ibu memutuskan untuk membiarkannya berjalan-jalan. Pada siang hari, dia pergi ke restoran untuk makan. Saat ini, Xiao Mei tertarik dengan dua burung beo di dalam kandang. Dia tidak tahan dan ingin mengepakkan sayapnya, tetapi dihentikan oleh jubahnya. Ketika sang ibu melihat niat Xiao Mei, dia dengan keras memblokirnya. Jika ada yang tahu, Xiao Mei bisa ditangkap lagi. Sekarang seorang pemburu melewati mereka. Sang ibu takut ketahuan, jadi dia menguncinya di toilet. Tetapi ketika sang ibu datang lagi untuk mencarinya, hanya tersisa sepasang sepatu kecil di toilet. Xiao Mei terbang keluar dari jendela. Sang ibu buru-buru berteriak, menyuruh Xiao Mei untuk kembali, tetapi dia pura-pura tidak mendengar. Terbang langsung ke kawanan burung itu. Pertama kali dia terbang jarak jauh, dia dengan cepat jatuh. Untungnya, gadis kecil itu jatuh dari sunroof dan jatuh ke tempat tidur. Dengan begitu dia tetap selamat. Di sisi lain, pasangan lansia mengemasi tas mereka. Mulai mencari Xiao Mei di kereta menuju selatan. Gadis kecil itu masuk saat Xiao Mei sedang tidur nyenyak di tempat tidur. Ketika dia melihat manusia burung itu, dia tidak hanya tidak takut, tetapi juga menyentuh sayap Xiao Mei. Karena keluarganya tunggal, dia sangat kesepian. Tiba-tiba muncul seorang teman, dia sangat menghagarinya. Dia tidak hanya menggunakan bulu dan daun untuk membuat sarang Xiao Mei. Ketika tidak ada orang di rumah, mereka berdua pergi bertualang.
Xiao Mei dengan gembira mengepakkan sayapnya dan terbang langsung ke pohon besar. Tidak peduli bagaimana dia menelepon, Xiao Mei tidak mau turun. Dia hanya bisa menjaga Xiao Mei di bawah. Keesokan paginya, dia bertemu James dan istrinya yang sedang mencari anak mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa Xiao Mei ada di atas pohon, mereka juga sangat terkejut. Ketika mereka berdua memanjat pohon, Xiao Mei terbang menjauh. Jadi mereka bertiga mulai mencari Xiao Mei. Tubuh Xiao Mei menjadi lebih fleksibel melalui pelajaran ini. Dia dan burung-burung terbang ke selatan bersama. Namun karena perbedaan penampilannya, burung-burung itu menganggapnya penyusup untuk menyerangnya. Xiao Mei jatuh di atap gereja. Orang yang lewat melihat pemandangan ini, mengira ada anak yang bermasalah, jadi mereka segera menelepon pemadam kebakaran. Di satu sisi mereka merentangkan trampolin, sisi lainnya memanjat untuk menyelamatkannya. Namun tidak disangka bahwa Mike memiliki ketakutan yang parah terhadap ketinggian. Ketika dia naik ke puncak menara, Xiao Mei terbang menjauh. Tetapi Mike sangat menyalahkan diri sendiri, dia berpikir bahwa Xiao Mei diambil oleh burung besar itu karena dia. James dan istrinya mengetahui hal ini dan segera mendatangi Mike. Mengatakan bahwa Xiao Mei masih hidup, hanya terbang begitu saja. Untuk mengujinya, Mike pergi bersama mereka untuk mencari Xiao Mei. Tetapi ketika mereka beristirahat, senjata pemburu datang dari jauh. Lalu mereka melihat jubah Xiao Mei terlepas. Mereka bergegas ke sana. Karena Mike takut ketinggian, gadis kecil itu berinisiatif turun mencarinya. Tapi tidak peduli berapa banyak dia mencari, itu hanya air. Tidak ada tanda-tanda Xiao Mei dimanapun. Jika tidak ditemukan, maka jelas Xiao Mei masih hidup. Jadi mereka terus mencarinya. Di malam hari, saat Mike sedang tidur, dia terpeleset dari rumput dan jatuh. Dia tidak sengaja menemukan Xiao Mei tersangkut di pohon. Mike tidak menelepon James dan istrinya, tetapi mengatasi rasa takutnya, memanjat untuk menyelamatkan Xiao Mei. Juga mengobati luka di lengannya yang terluka. Kemudian minta Xiao Mei coba terbang. Begitu saja, segera setelah menangkap anak itu, dia langsung lepaskannya. Keesokan harinya, James dan istrinya mendengar kabar tersebut dan ingin pingsan. Untuk mengejar Xiao Mei secepat mungkin. Mereka duduk di atas sepeda motor dan berakselerasi dengan kecepatan penuh. Mereka berharap untuk menangkapnya sebelum putri mereka terbang di atas lautan. Tapi mereka masih satu langkah di belakang. Putri mereka terbang di atas pantai dengan sekawanan burung. Mereka berdua hanya bisa melihatnya pergi. Kemudian mereka duduk di tepi pantai. Diam-diam berdoa untuk gadis kecil itu di hatinya. Tetapi ketika melihat laut untuk pertama kalinya, hati Xiao Mei sangat gugup. Dengan kekurangan kekuatan fisik, dia dengan cepat jatuh ke laut. Saat James hendak pergi, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia menjatuhkan kopernya dan terjun ke laut. Benar saja, dia menemukan Xiao Mei telah dihantam ombak lagi. Begitu saja, keluarga mereka akhirnya bersatu kembali. Di malam hari, sang ibu menyiapkan pesta serangga rebus untuk Xiao Mei. Namun setelah makan malam, Xiao Mei masih melihat keluar. Bahkan menabrak jendela. Mereka berdua tidak tahan melihat putri mereka terluka. Setelah mereka memutuskan untuk melepaskannya, berikan putri mereka langit yang bebas. Keduanya menyuruh Xiao Mei untuk memperhatikan keselamatan, lalu melepaskannya. Xiao Mei mengepakkan sayapnya untuk terbang, merasakan langit yang luas. Mungkin inilah potret nyata seorang anak perempuan dan orang tuanya di kehidupan nyata. Orang tua manapun juga mengkhawatirkan anaknya. Tetapi ketika anak tumbuh, dia membutuhkan kehidupan dan ruangnya sendiri. Dan saat orang tua melepaskannya, anak itu akan menjadi lebih kuat.